Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bertemu lagi dengan saya di podcast Kebanggaan Kita. Setiap hari Rabu, tepat pukul 5, menjumpai Bapak Ibu sekalian di channel Kebanggaan Kita JKI The Way BSD. Dalam podcast kita DK, Doa, Kesaksian, dan Tokoh Alkitab. Seperti biasa, saudara-saudari yang terkasih, kita akan membahas setiap tokoh Alkitab di setiap hari Rabu, dan pada saat sore ini, di Rabu ini, kita membahas tokoh Alkitab dengan tokohnya Natan. Ketika kita berbicara dengan Natan, pasti kita nyambung ke seorang Raja Israel yang kedua, yaitu Daud. Nah, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari Natan, Nabi Natan pada saat sore hari ini? Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mengajak kita sekalian untuk bersatu terlebih dahulu di dalam doa kita. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hormat, pujian, syukur, dan pengagungan kami naikkan kepadamu Bapa pada saat sore hari ini. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena cinta-Mu kami masih ada. Bukan karena kuat dan gagah kami, bahkan bukan karena perbuatan baik yang kami lakukan dalam keseharian kami, sehingga kami masih dapat hidup. Tapi semua karena seperkenan Tuhan, Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah dalam kehidupan kami, dan kami akan menggenapinya sehingga kami masih ada dan masih hidup sampai pada saat hari ini Bapak. Sebentar kami akan masuk dalam podcast kami, di mana pada saat sore ini kami akan membahas tokoh Alkitab yang bernama Natan. Biarlah Engkau berkati kami Tuhan, masing-masing kami pada saat sore hari ini dengan berkat yang sama, sehingga kami semua yang hadir pada saat sore hari ini, kami percaya kami menerima kebaikan, berkat Tuhan, dan ada hal yang baik yang dapat kami pelajari dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami melalui tokoh Natan pada saat sore hari ini. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, selain daripada kita membahas tokoh Alkitab, saya mengajak kita juga untuk menyampaikan pokok-pokok doa yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu berada dalam permasalahan atau hal-hal yang ingin didoakan bersama-sama. Saya mengajak kita untuk menuliskannya dalam live chat, di komen di di channel kita di YouTube ini. Biar semua ini menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, dan kita pada saat kita menaikkan doa kita, saya percaya dan saya yakin, jikalau kita sehati, sepikir, kita percaya kepada Allah yang sama, saya percaya dan saya yakin, doa kita didengarkan oleh Bapa dan akan dijawab menurut kekayaan dan kemuliaan namanya. Dan bagi setiap kita juga yang mungkin mengikuti melalui media sosial, Facebook, juga saya mengajak, mungkin ada Bapak Ibu yang punya pokok-pokok doa, juga bisa dapat ditulis dalam kolom komen atau kolom komen di Facebook, sehingga kita bersama-sama dapat menaikkan pokok doa pada saat sore hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, selain daripada menulis pokok doa, saya mengajak juga jikalau Bapak Ibu punya kesaksian-kesaksian atas kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan Bapak Ibu sampai pada saat hari ini, mungkin Bapak Ibu juga bisa memberikan kesaksian tersebut di kolom live chat atau maupun menyampaikan langsung melalui WA di 08788 657 0644. Dan saya percaya setiap kesaksian yang Bapak Ibu berikan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pasti juga bisa memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Sehingga apabila mereka berada dalam situasi yang sama, itu dapat mereka jadikan kekuatan dalam kehidupan mereka untuk terus tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan dalam menjalani hari lepas hari kehidupan mereka. Baik saudara-saudari yang terkasih, kita akan membahas tokoh Alkitab kita pada saat sore hari ini, yaitu Natan atau Nabi Natan. Di awal tadi saya bilang, ketika kita mendengar kata Nabi Natan, pasti kita akan langsung nyambungnya ke tokoh Alkitab yang lain, yaitu Raja kedua Israel yang bernama Daud, saudara-saudari yang terkasih. Nah, kita akan dapatkan poin-poin apa yang kita akan pelajari pada saat sore hari ini. Seperti biasa, dalam setiap tokoh Alkitab yang saya bawakan, ada 4 hal yang akan saya bagikan buat kita sekalian,
sepanjang podcast ini. Yang pertama adalah informasi tentang tokoh kita. Kemudian yang kedua, kisah-kisah yang menonjol yang saya ambil dari tokoh tersebut. Kemudian juga poin yang ketiga atau hal yang ketiga saya ingin sampaikan, saya coba mengambil apa karakter atau bagaimana karakter atau sifat dari tokoh Alkitab kita. Dan poin yang keempat adalah pelajaran yang kita bisa dapatkan dari tokoh kita pada saat sore hari ini. Dan kita akan masuk dalam poin kita yang pertama. Hal yang pertama yaitu informasi tentang tokoh. Informasi tentang Nabi Natan. Ada 6 hal yang ingin saya sampaikan, saudara-saudari yang terkasih, mengenai Natan ini. Yang pertama, Nabi Natan. Poin yang pertama, informasi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah dia, Natan ini, adalah seorang nabinya Tuhan di zaman pemerintahan Kerajaan Daud. Seorang nabinya Tuhan di zaman pemerintahan Kerajaan Daud. Kemudian poin yang kedua mengenai Nabi Natan. Kisahnya kita bisa dapatkan di dalam kitab 2 Samuel dan juga dalam kitab 1 Raja-Raja. Jadi kalau mau cari kisah lengkap mengenai kehidupan tentang Nabi Natan ini, Bapak Ibu bisa lihat di dalam 2 Samuel, kitab 2 Samuel dan juga dalam 1 Raja-Raja. Di situ nanti bisa dapatkan kisah, beberapa pasal kisah tentang Nabi Natan. Dan tentunya interaksinya dengan Nabi Natan ini berinteraksi dengan Raja Daud. Poin yang ketiga, untuk informasi tokoh pada saat sore hari ini, yaitu Nabi Natan berperan untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada Raja Daud. Seperti tugas atau fungsi seorang nabi, dia itu menyampaikan pesan-pesan Allah. Nah, Nabi Natan juga ini berperan untuk menyampaikan pesan-pesan Allah, Elohim, Adonai, kepada Raja Daud. Jadi apa yang disampaikan Allah untuk Raja Daud, disampaikan Allah melalui Nabi Natan. Nanti Nabi Natan meneruskannya, menyampaikannya kepada Raja Daud. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat, Nabi Natan ini masuk dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus. Itu poin yang keempat yang ingin saya sampaikan. Ada nama Nabi Natan di sini. Kemudian poin yang kelima yaitu Nabi Natan ini adalah nabi yang menegur Raja Daud atas dosanya. Dosanya apa? Yaitu berzina dengan istri panglima perangnya, Uria, dan juga dia membunuh Uria. Jadi ini nabi ini menegur Raja Daud karena dosa-dosa yang dilakukan oleh Daud, yaitu berzina dengan istri Uria, panglima perangnya, kemudian dia membunuh Uria, tentaranya ini. Kemudian poin yang keenam yang ingin saya berikan buat kita sekalian informasinya adalah arti nama daripada Natan adalah pemberi. Nah, itulah 6 poin yang saya bisa dapatkan, Bapak Ibu, yang saya sampaikan tadi mengenai informasi tentang tokoh. Namun jikalau Bapak Ibu, dari pembacaan Bapak Ibu mengenai Nabi Natan ini, yang saya sampaikan tadi, kisahnya ini, kisah tokoh ini berada di dalam kitab 2 Samuel dan 1 Raja-Raja. Mungkin Bapak Ibu sekalian mendapatkan informasi lain. Saya juga mengajak, menyemangati Bapak Ibu untuk bisa menuliskannya di kolom komen di YouTube ataupun kolom komen di Facebook Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita bisa benar-benar berinteraksi. Bukan hanya saya saja yang menyampaikan atau berperan dalam podcast kita pada saat sore hari ini, tapi masing-masing kita juga ikut berperan, saudara-saudari yang terkasih. Nah, itu poin yang pertama, informasi tentang tokoh. Dan poin yang kedua atau hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, saudara-saudari yang terkasih, adalah kisah yang menonjol dari tokoh kita sore hari ini. Setidaknya ada 3 kisah yang bisa saya sampaikan bagi kita sekalian mengenai tokoh kita pada saat sore hari ini. Yang pertama yang saya ambil dari 2 Samuel 7 ayatnya yang ke-17, 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Saya bacakan ayat ini, berbunyinya, tepat seperti perkataan ini,
Dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Musa. Saya ulangi, tepat seperti perkataan ini, dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, ini adalah satu ayat yang saya ambil dari sekelumit kisah ketika kita bisa dapatkan bagaimana Nathan menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan untuk dia sampaikan kepada Daud. Itulah kisah menonjol yang pertama. Ketika Daud ingin membangun rumah Tuhan, Nathan menyampaikan hal tersebut kepada Daud, apa yang Tuhan katakan melaluinya untuk disampaikan kepada Daud. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Itu kisah yang menonjol yang pertama. Kisah yang menonjol yang kedua di dalam 2 Samuel 12, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 2 Samuel pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya bacakan 4 ayat ini. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan ditimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku melakukan hal ini di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Nah, 4 ayat ini, saudara-saudariku yang terkasih, adalah merupakan bagian dari sebuah kisah ketika Nabi Nathan memberi teguran kepada Daud. Ketika Daud membuat rancangan untuk membunuh Uria. Karena Daud telah meniduri istri Uria, Betseba istrinya. Jadi di sini disampaikan oleh Nathan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Daud itu merupakan sebuah penghinaan kepada Tuhan. Mengambil istri Uria dan juga membunuh Uria. Dan juga di sini disampaikan oleh Nathan, selain daripada diberitahukan kepada Daud ini merupakan sebuah penghinaan kepada Tuhan, ini disampaikan juga oleh Nathan kepada Daud konsekuensi apa yang akan dihadapi, yang akan diterima. Tuaian apa yang akan diterima oleh Daud karena dia melakukan dua buah kejahatan di mata Tuhan. Seperti kita lihat di sini, saudara-saudariku yang terkasih, di ayat yang 11 dikatakan, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ayat 12, sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Di ayat 10 dan ayat yang ke-11 kita bisa dapatkan konsekuensi apa yang diterima oleh Daud atas perbuatannya yang merupakan penghinaan kepada Allah. Di sini secara tegas Allah menyatakan perbuatan-perbuatan Daud tersebut adalah penghinaan kepada Allah. Dan konsekuensinya dikatakan ayat 10 dan ayat 11 itu harus diterima oleh Daud karena kesalahan yang dilakukannya. Nah, kemudian Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, kisah menonjol yang ketiga yang saya bagikan bagi kita sekalian ada di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta
dan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Ayat yang ke-6. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Ayat 7. Maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Seruya, dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Ayat yang ke-8. Tetapi Imam Sadok dan Benaya bin Yoyada dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Jadi dari 1 Raja-Raja pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 kita bisa dapatkan bagaimana Nathan ini setia kepada Daud. Dia tidak memihak kepada Adonia. Siapakah Adonia itu, saudara-saudari yang terkasih? Adonia ini anak daripada Hagit. Nah, Hagit itu siapa? Hagit itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, adalah istri kelima dari Daud. Maaf. Dalam 2 Samuel 3 ayat yang ke-4, itu kita bisa dapatkan siapa itu Hagit. Hagit itu adalah istri kelima daripada Daud. Jadi, Daud itu mempunyai istri yang pertama yang bernama Mikal, anak daripada Saul, kemudian ada juga Batseba. Nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana urut-urutan daripada istri-istri Daud. Dan yang kelima ini adalah Hagit, anaknya bernama Adonia. Nah, dia ingin merebut kekuasaan daripada Daud pada saat itu. Namun, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, di ayat yang ke-8 kita dapatkan di sini, walaupun pada saat itu Adonia melakukan pemberontakan, tapi Nathan tetap menjadi pengikut yang setia Daud, saudara-saudari yang terkasih. Itulah 3 kisah yang menonjol yang saya bisa dapatkan, yang saya sampaikan bagi kita sekalian untuk poin yang kedua. Nah, sebelum saya melangkah jauh ke poin yang ketiga mengenai karakter atau sifat daripada tokoh Alkitab kita pada malam hari ini, yaitu Nabi Nathan, saya mengajak kita sekalian, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih yang tergerak untuk ikut menabur, untuk mendukung setiap pelayanan daripada JKI The Way BSD dengan channel-channel, dengan program-program yang saya sampaikan, yang kami sampaikan. Bapak Ibu tergerak untuk menabur, untuk mendukung pelayanan digital ministry kami. Bapak Ibu bisa melakukan taburan, Bapak Ibu sekalian, yang Bapak Ibu bisa lihat dalam kolom deskripsi. Di situ ada 2 cara taburan yang Bapak Ibu dapat lakukan, baik itu dengan cara transfer ke nomor rekening di BCA ataupun di Bank CIMB Niaga. Nah, Bapak Ibu kalau mungkin merasa terberkati dengan setiap program acara kami, Bapak Ibu bisa menabur. Dan saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita menabur di ladang Tuhan, Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Dia akan pasti menggenapi, membalas setiap taburan yang Bapak Ibu berikan. Dan saya percaya setiap kami yang menerima taburan The Way, yang menerima taburan tersebut, kami akan memberikan program-program baru untuk membawa kita sekalian semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Saya mengatakan kita karena bukan hanya Bapak Ibu yang diberkati dengan setiap program acara The Way, tapi kami juga diberkati dengan setiap program-program acara yang kami berikan. Karena kita sama-sama belajar menjadi pribadi lepas pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa menabur, dan biarlah setiap taburan Bapak Ibu yang Bapak Ibu berikan, kami percaya betul menyenangkan hati Tuhan, sesukarelanya Bapak Ibu sekalian. Kami tidak memberikan minimal taburan berapa, tapi kami percaya sebesar berapapun nominal yang Bapak Ibu berikan, asal diberikan dengan keikhlasan, asal diberikan dengan kesukarelaan, sukacita, saya percaya dan saya yakin taburan itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita masuk dalam hal yang ketiga,
yaitu karakter atau sifat daripada tokoh Alkitab kita pada saat sore hari ini, yaitu Nabi Natan. Nah, Nabi Natan, saudara-saudariku yang terkasih, seperti yang kita coba bisa lihat dari kisah-kisah yang menonjol, kalau saya baca dari kisah hidupnya dalam 2 Samuel dan 1 Raja-Raja, setidaknya ada 4 karakter atau 4 sifat yang bisa saya dapatkan dari Nabi Natan. Yang pertama, dia adalah seorang yang taat. Seorang yang taat. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang kita bisa baca di dalam kisah yang menonjol yang pertama di 2 Samuel 7 ayat 17 tadi, bagaimana dia menyampaikan hal apa yang disuruh oleh Allah disampaikan kepada Daud, disampaikan oleh Nabi Natan. Dan memang itu adalah merupakan keharusan bagi saya ya. Menurut saya memang seorang nabi Tuhan haruslah memiliki karakter yang taat. Bagaimanapun situasinya, siapapun yang harus dia sampaikan, hal apapun yang disampaikan Tuhan kepadanya untuk disampaikan kepada orang lain, dia harus menjadi pribadi yang taat untuk melaksanakan tugas tersebut. Itu karakter yang pertama atau sifat yang pertama daripada Nabi Natan. Kemudian karakter yang kedua atau sifat yang kedua adalah Nabi Natan ini adalah merupakan seorang yang setia. Setia bukan hanya saja kepada Allahnya, tapi dari kisah yang menonjol ketiga kita bisa dapatkan tadi bagaimana Nabi Natan ini setia kepada Daud. Walaupun pada saat itu pemerintahan Daud sedang bergejolak, tapi dia tidak mengikuti Adonia. Dia tetap mengikuti Raja Daud. Dia tetap menjadi bagian dalam kehidupan kepemimpinan Raja Daud. Jadi ini Nabi Natan pribadi yang setia, bukan hanya kepada Allah, bukan hanya setia kepada Adonai saja, tapi dia juga setia kepada pemimpinnya, yaitu Raja Daud, Raja Israel yang kedua. Kemudian poin yang ketiga yaitu dia ini memiliki karakter atau sifat yang presisi. Melakukan apa tepat seperti yang dikatakan, tepat seperti apa yang diperintahkan. Di kisah menonjol yang pertama tadi di situ dikatakan, saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa lihat bagaimana dikatakan ada 2 kali pernyataan kata tepat di situ. Apa yang dilakukan oleh Natan untuk disampaikan kepada Daud tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangin, tapi tepat, presisi. Apa yang dikatakan Allah, itu juga yang disampaikan oleh Nabi Natan kepada Daud. Natan, seseorang yang memiliki karakter atau sifat presisi. Kemudian yang keempat, karakter atau sifat yang terakhir yang saya bisa dapatkan dari Nabi Natan adalah bijaksana dalam menyampaikan pesan Allah. Bijaksana dalam menyampaikan pesan Allah, saudara-saudariku yang terkasih. Bagaimana dia menyampaikan pesan Allah? Bagaimana dia menegur Daud dengan tidak secara langsung diumbar dosa Daud tersebut langsung kepadanya. Tapi dia menyampaikan perumpamaan, tapi dia menyampaikan hal tersebut dengan dengan penuh kasih sayang, dengan halus sekali disampaikan dosa Daud oleh Nabi Natan. Dengan tidak secara frontal langsung disampaikan dosa Daud tersebut, Nabi Natan menyampaikan pesan Allah secara halus kepada Raja Daud. Jadi poin yang keempat buat saya, Nabi Natan ini seorang yang bijaksana dalam menyampaikan pesan Allah. Itu adalah 4 hal karakter atau sifat daripada Nabi Natan. Seorang yang taat, seorang yang setia, seorang yang presisi, dan juga dia bijaksana dalam menyampaikan pesan Allah. Itulah hal yang ketiga, karakter atau sifat. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam hal yang terakhir, poin yang terakhir,
yaitu hal yang keempat, poin yang keempat. Pelajaran dari kisah Natan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya belum ganti. Pelajaran dari kisah Natan. Pelajaran yang kita bisa dapatkan dari kisah Nabi Natan adalah yang pertama, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Sebagaimana kita dapatkan tentang sifat daripada Nabi Natan ini. Pelajaran itu pun kita bisa dapatkan dari kehidupan. Yang pertama, bijaksanalah dalam menyampaikan kesalahan seseorang kepada orang tersebut. Bijaksanalah dalam menyampaikan kebenaran. Terkadang memang kita harus memiliki hikmat untuk menyampaikan kesalahan orang tersebut. Mungkin bisa secara langsung, atau mungkin juga secara tidak langsung, Bapak Ibu serta saudara-saudari kami. Jadi kita harus memiliki hikmat. Kita harus bijaksana dalam menyampaikan kesalahan orang lain. Tidak langsung secara frontal, karena mungkin hal tersebut bisa menyakiti hati orang itu. Atau mungkin bukan hanya saja menyakiti hati orang itu, membuat orang itu kesal, membuat orang itu marah. Tidak tepat sasaran. Maksud kita agar orang itu bertobat, tapi dengan cara yang frontal, Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih, bisa membuat orang itu menjadi sebel, marah, bahkan tidak menyukai kita. Jadi poin yang pertama, bijaksanalah dalam menyampaikan kesalahan seseorang kepada orang tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih adalah seorang konselor, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan yang tahu akan kesalahan seseorang, pribadi orang, perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, kita harus lihat terlebih dahulu orang itu. Siapakah orang itu? Jangan kita langsung, mungkin bisa kita langsungkan pernyataan, menyatakan kesalahan orang tersebut secara frontal. Tapi mungkin juga ada baiknya kita menyampaikan kesalahannya itu secara bijaksana, secara halus. Seperti yang disampaikan, yang dilakukan oleh Nabi Natan. Nah, itulah poin yang pertama. Bijaksanalah dalam menyampaikan kesalahan seseorang kepada orang tersebut. Nah, poin yang kedua, pelajaran yang kita bisa dapatkan dari kisah Natan. Poin yang kedua, siapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang membawa orang lain kepada pertobatannya. Saya ulangi, siapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang membawa orang lain kepada pertobatannya. Kita tidak tahu Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, apakah kita dipilih oleh Tuhan untuk membawa seseorang kepada pertobatannya. Kita tidak tahu. Namun saya mengajak kita sekalian untuk masing-masing kita bisa mempersiapkan diri. Mungkin kita saat ini dipakai Tuhan untuk membawa pertobatan seseorang. Jadi ketika kita sudah mempersiapkan diri, kita siap untuk menjadi pribadi yang dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menobatkan seseorang. Sebagaimana pelayanan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika IDW memiliki 2 tempat pelayanan, yaitu secara Zoom di Lapas Sematang Siantar dan secara onsite di Polres Tangerang Selatan. Nah, masing-masing kami yang berada dalam tim itu mempersiapkan bagian kami, mempersiapkan diri kami yang terbaik dalam menyampaikan firman Tuhan, bahkan dalam hal konsumsi pun yang kami bawa, kami berikan yang terbaik. Karena kami tahu dan kami percaya mereka itu adalah anak-anak Tuhan yang sedang menjalani sekolah kehidupan. Kami tidak tahu kapan mereka akan diselamatkan Tuhan. Namun kami selalu melakukan yang terbaik bagi mereka dalam pelayanan kami. Jikalau memang itu bagian kami untuk menobatkan mereka, biar kami siap, biar kami menyenangkan hati Tuhan, dan kami siap dipakai. Jadi persiapkan diri kita untuk dapat menjadi pribadi yang membawa orang lain kepada pertobatannya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih, dari kisah Natan ini, apa yang ditabur itu yang dituai.
Maksudnya di poin yang ketiga ini adalah pada saat Nathan berinteraksi dengan Raja Daud, di situ disampaikan oleh Nabi Nathan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Raja Daud akan menuai hal-hal, konsekuensinya ada atas apa yang dilakukan, dosa-dosa yang dilakukan oleh Raja Daud. Kita bisa lihat Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di kisah menonjol tadi yang kedua, disampaikan bahwasanya segala hal yang jahat, apa hal yang tidak baik akan terjadi dalam kehidupan Raja Daud karena kesalahannya. Karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Daud itu merupakan penghinaan kepada Tuhan. Jadi kita harus siap konsekuensi. Ada yang kita tuai apabila kita menabur kejahatan. Itu poin yang ketiga. Jadi berjalanlah dalam kehidupan kita untuk selalu menabur yang baik dalam kehidupan kita. Karena apabila kita menaburkan hal-hal yang baik, maka kita juga akan menuai hal-hal yang baik dalam kehidupan kita selama kita masih hidup. Itu poin yang ketiga yang bisa saya sampaikan. Dan poin yang keempat yang ingin saya sampaikan sore hari ini, setialah melayani orang yang sedang berada dalam masa dia menuai apa yang dia tabur. Saya ulangi, setialah melayani orang yang sedang berada dalam masa dia menuai apa yang dia tabur. Maksudnya begini, saudara-saudariku yang terkasih. Daud, ketika dia berada dalam keadaan dia menuai apa yang ditaburnya, dia menuai hukuman-hukuman, peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan terjadi dalam kehidupannya, karena dia melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Nathan tidak meninggalkannya. Nathan setia berada mengikuti dia. Di kisah menonjol yang ketiga tadi kita lihat bagaimana Nathan, walaupun Adonia berusaha mengambil pucuk pimpinan kekuasaan, tapi di situ Nathan tetap bersama-sama dengan Daud. Nathan tetap berada di lingkaran daripada Raja Daud. Setia, saudara-saudariku yang terkasih. Setia melayani, bagaimanapun keadaan, situasi, pelayanan, ladang pelayanan kita. Tetap setialah bersama-sama dengan Tuhan dalam melayani di ladangnya. Jangan pernah berpindah, jangan pernah menyatakan bahwasanya, mungkin ini waktunya Tuhan untuk saya tidak berada di ladang pelayanan lagi. Jangan seperti itu Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Ketika Tuhan sudah membuka, tidak ada satupun yang dapat menutup. Dan saya percaya kita harus setia melayani orang yang sedang berada dalam masa dia menuai apa yang dia tabur. Nathan memberikan bukti ini. Dia tetap setia kepada Daud, walaupun pada saat itu Daud berada dalam masa yang tidak mengenakan. Dan poin yang kelima, poin yang terakhir yang ingin saya bagikan untuk pelajaran dari kisah Nathan pada saat sore hari ini adalah kesetiaan dan integritas kepada Allah dan manusia. Manusia ini maksudnya adalah Daud. Nathan setia, dan Nathan ini pribadi yang berintegritas juga kepada Allah. Dan juga dia berintegritas juga kepada Daud sebagai raja dalam masa pemerintahan. Memiliki relasi kepada poin yang keempat. Setia dan berintegritas kepada Allah dan manusia. Dan saya percaya dan saya yakin saudara-saudariku yang terkasih, ketika pribadi kita adalah pribadi yang setia, pribadi yang berintegritas, dimanapun kita berada, dimanapun tempat kita, ketika kita melakukan segala sesuatu itu dengan kesetiaan dan berintegritas, melakukan hal yang terbaik kepada atasan kita, sebagaimana kita melakukannya kepada Tuhan, saya percaya ada buah-buah yang baik. Pasti ada buah yang baik yang akan kita dapatkan. Karena kita adalah pribadi yang setia dan berintegritas dalam kehidupan keseharian kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, itulah 5 poin yang saya sampaikan pada saat sore hari ini untuk tokoh Alkitab kita, yaitu Nabi Nathan atau Nathan. Dan saya percaya 5 pelajaran yang kita bisa dapatkan dari tokoh ini. Jikalau kita melakukannya, menjalankannya dalam kehidupan keseharian kita, dimanapun ladang pelayanan kita, apakah kita seorang hamba Tuhan, ataukah kita ini seorang karyawan, ibu rumah tangga, pelajar,
Saya percaya 5 hal ini, kalau kita lakukan, kita dapat menjadi pribadi lepas pribadi, yang bukan hanya menyenangkan hati Bapa, tapi juga menyenangkan sesama manusia. Terpujilah nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, kita akan akhiri podcast kita pada saat sore hari ini. Namun sebelum kita akhiri podcast kita, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Buat setiap pokok-pokok doa, kita akan bawa setiap pokok doa ini kepada Tuhan, dan kita berdoa pada saat sore hari ini. Kita tutup mata kita rendahkan hati kita datang kepada Bapa. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini. Kembali kami dapatkan 5 hal yang dapat kami pelajari dari tokoh Nathan. Dan bukan hanya dapat kami pelajari, dapat juga kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Selagi hidup yang kau miliki itu, kau berikan kepada kami, Bapa. Kami menjadi orang yang bijaksana, kami menjadi pribadi yang siap untuk membawa orang lain menuju kepada pertobatannya. Kami menjadi pribadi yang tahu menjalankan kehidupan ini, sehingga semakin menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu apa yang kami tabur itu akan kami tuai. Kami selalu setia dalam melayani-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian juga kami menjadi pribadi yang setia dan berintegritas, bukan hanya kepada Bapa, tapi juga kepada atasan kami. Dari 5 hal ini, Tuhan, kami percaya jikalau kami melakukannya dengan baik, kami akan menjadi pribadi lepas pribadi yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat sore hari ini ya Bapakku, aku juga tidak lupa berdoa buat kesehatan dari saudara kami yang terkasih, Bapak Eliezer. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Proses perawatannya, demikian juga proses kesembuhannya, Tuhan berkati. Tindakan-tindakan medis yang harus dia jalani ke depan, kami berdoa biarlah dia dapat menjalaninya dengan baik. Istri yang setia mendampingi untuk proses perawatan medis ini, perawatan secara kedokteran ini, kami percaya Tuhan berikan kesehatan. Dana-dana yang dibutuhkan juga Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa biarlah dokter yang Tuhan telah pilihkan untuk menjadi yang menangani kesehatan Pak Eliezer, berikan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga dari hikmat yang daripadamu itu yang ada dalam dokter ini, kami percaya Bapak Eliezer mendapatkan pengobatan yang baik, mendapatkan tindakan-tindakan yang baik untuk proses pemulihan. Dan kami percaya semuanya itu terjadi atas pimpinan kuasa daripadamu saja, ya Allah kami yang hidup. Kami serahkan anak-anak Pak Eliezer dalam tangan Tuhan, dalam tangan Tuhan yang kuat, penjagaan yang sempurna, berkat Tuhan yang sempurna ada bagi keluarga ini. Demikian juga buat keluarga Pak Charles Simanjuntak, kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam pengasihan Tuhan, senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan pribadi ini hari lepas hari. Buat bangsa dan negara kami Indonesia, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih, rahmat, sukacita, kedamaian, kesatuan menjadi bagian dari negara ini. Kami tolak segala roh-roh pemecah belah, kami tolak segala kekacauan, niat-niat orang jahat yang ingin mengacaukan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak akan terjadi. Biar hanya damai sejahtera, rencana dan rancangan Allah yang baik menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berusaha mengucap syukur, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri podcast kami pada saat sore hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, demikianlah podcast DK kita, dan sampai ketemu minggu depan di hari Rabu tepat pukul 5 sore. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.